Hai, selamat datang di New Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Di sini aku akan upload video love reading untuk masing-masing zodiak dan sekarang aku akan rekam untuk zodiak Sagittarius. Kita coba lihat di sini Sagittarius, asmara kamu untuk yang berpasangan, kemudian yang single di bulan Juli, dan di akhir video nanti aku akan sertakan kecocokan kamu dengan semua zodiak mulai dari Aries hingga Pisces. Jadi tonton video ini dari awal hingga akhir. Oke? So sekarang kita langsung aja Sagittarius. Love reading yang berpasangan di bulan Juli. Here we go. Sagittarius love reading berpasangan bulan Juli tahun 2022 Sagittarius. Let your friends help you. Katanya di sini ask for and accept support from others. So aku ngerasa di sini Sagittarius dalam hubungan kamu dengan pasangan, aku ngelihat butuh intervensi orang lain, butuh perspektif orang lain di sini untuk membantu kamu ngelihat hubungan kamu dari gambaran yang lebih luas, dari perspektif yang lebih baru di sini. Karena mungkin selama ini kamu udah bias memandang hubungan kamu, atau nggak bias sih, kayak terpaku pada satu pandangan saja, sehingga akhirnya mungkin pandangan itu udah nggak relevan lagi. Ada sebuah update, ada sebuah perubahan di sini. Ada sebuah perubahan di sini yang harus kamu lakukan terhadap cara pandang kamu kepada pasangan kamu. Kita coba lihat di sini Sagittarius, karena aku ngeliat di sini kamu udah nggak bisa bertahan dengan perspektif atau sudut pandang kamu lagi gitu loh. Oke, kamu butuh saran orang lain. Aku ngeliat di sini Sagittarius. Kita coba lihat, atau intervensi orang lain. Sagittarius reading pasangan bulan Juli tahun 2022 Sagittarius. Sagittarius love reading pasangan bulan Juli tahun 2022. Di the bottom of the deck ada the Hierophant. Oke. Kita coba lihat. Pertama di sini ada Judgment card, the Tower, kemudian ada the Empress. Oke. Amazing. Kemudian ada Nine of Cups. So, seperti yang aku bilang tadi di sini, Sagittarius, tiga major arcana. Di sini ada banyak major arcana. Wow. Oke. Ini penting kayaknya ya. Bagi sebagian dari kamu, Sagittarius, sebagian besar ya, ada suatu situasi yang signifikan yang sedang terjadi antara kamu dan pasangan. Oke, bisa jadi sudah berjalan cukup lama, sudah beberapa bulan, beberapa minggu, oke, atau baru saja terjadi, yang berkaitan dengan suatu keputusan di sini, oke. Mungkin sekarang kamu sedang tidak berkomunikasi dengan pasangan kamu, mungkin kalian sudah pisah ranjang, pisah rumah, atau bisa jadi kalian udah nggak berkomunikasi lagi, oke. Dan aku ngerasa keputusan kalian untuk berpisah misalnya, atau keputusan kalian untuk tidak berkomunikasi lagi, perlu untuk direvisi. Nah, itu yang aku bilang tadi soal upgrade atau soal proses perubahan yang aku bilang. Dan itu yang jadi kendala di sini, Sagittarius. Ada sebuah perubahan yang sepertinya sulit untuk kamu lakukan atau kamu terapkan dalam hubungan kamu dan pasangan kamu, oke?
kamu tidak secara kayak kamu tidak menghadapi di tower moment ini dengan bijak, oke? Kayak ada suatu situasi di sini yang menjadi penyebab konflik antara kamu dan pasangan hingga kamu sampai pada keputusan untuk let's say berpisah atau nggak berkomunikasi, yang menurutku sebenarnya merugikan kedua belah pihak keputusan tersebut. Karena aku ngeliat kalian berdua pretty committed to each other, kalian berdua masih menjaga komitmen terhadap satu sama lain sebenarnya. Oke, kalian masih yakin kalian berdua, aku ngeliat di sini ya, nggak cuma salah satu pihak, kalian berdua di sini sebenarnya masih memiliki keyakinan bahwasanya ini adalah hubungan yang tepat bagi kalian. Kalian masih ingin memperjuangkan hubungan ini. Oke. Dan ketika aku ngeliat kartu di Empress di sini Sagittarius, aku ngeliat ada sebuah kesempatan di sini untuk memperbaiki lagi, untuk merevisi lagi, untuk mengupgrade di sini situasi hubungan kamu dan pasangan kamu, oke? Dan aku ngerasa kali ini, somehow aku ngerasa ini kayak kesempatan kedua atau proses rujuk bisa jadi, oke? Atau proses rekonsiliasi yang menurutku dampaknya kali ini akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak. Jadi perpisahan atau proses kamu tidak berkomunikasi dengan pasangan kamu yang sudah terjadi atau mungkin yang akan terjadi di bulan Juli, menurutku perlu terjadi agar kalian bisa lebih paham di sini makna dari kehadiran masing-masing di kehidupan kalian. Apakah selama ini orang yang dekat sama kamu ini atau pasangan kamu ini Sagittarius cuman your time filler, atau orang yang cuman mengisi waktu kamu, atau benar-benar maknanya itu dalam banget sampai kamu di sini harus melakukan sebuah perubahan atau revisi bahwasanya kamu butuh orang ini. Bisa jadi, oke? Dan aku ngerasa di sini kecenderungannya kalian memang sudah seharusnya bersama. Aku ngeliat di sini destined to be with each other. Let's see. Aku bisa mengerti proses rekonsiliasi atau proses perubahan yang kamu lagi usahakan untuk manifestasikan dalam hubungan ini nggak mudah. Pasti nggak mudah. Masing-masing individu, masing-masing pasangan pasti memiliki alasan yang berbeda-beda. Lu nggak ngerti sih mbak posisi hubungan gue sama pasangan gue segampang itu lo bilang rekonsiliasi, balikan. Aku memang nggak ngerti guys, aku cuman membacakan energi secara umum. Aku nggak bisa mengerti detail cerita kamu masing-masing. Kamu butuh personal reading untuk itu. But secara general ya, bagi kamu yang sedang menghadapi perpisahan, oke, tidak berkomunikasi dengan satu sama lain, sebenarnya perubahan ini bisa dilakukan, oke, bisa dilakukan dan dampaknya akan baik bagi kalian berdua. Apakah perubahan ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak? Intinya kalian berdua masih saling menyayangi menyayangi satu sama lain. Oke. Ada isu ego and pride gets in the way gitu loh, kayak gengsi lama gue mengakui kekalahan gue. Kayak hubungan itu bukan tentang siapa yang kalah dan menang guys. Itu dalam perspektif aku ya, hubungan itu bukan tentang siapa yang kalah dan menang. Oh, dia akhirnya ngalah, dia akhirnya minta maaf, gue menang. No, it's not about that. It's about sharing. Hubungan itu tentang siapkah kamu berbagi sama pasangan kamu. Oke, siap nggak kamu berbagi dengan pasangan kamu, berbagi dengan si dia yang kamu anggap belahan jiwa kamu gitu loh. It's not about the cheesy things, it's about the reality. Bahwasanya dalam suatu hubungan itu tentang teamwork gitu loh, tentang berbagi. Apa yang kamu punya kamu bagi sama dia. Bukannya kamu malah meminta, tapi kamu lupa untuk juga memberi kepada pasangan kamu. Dan dalam situasi ini, seperti yang aku bilang tadi, ada isu ego and pride gets in the way. Kalian kayak kesulitan di sini untuk berkompromi gitu loh.
Oke. Dan disitulah kartu Let Your Friends Help You muncul. Mungkin selama ini memang ada sebuah perubahan perspektif yang harus kamu coba ubah, yang harus benar-benar kamu lakukan di sini. Oke, dan kamu mungkin butuh saran atau masukan dari teman-teman kamu, atau bisa jadi pihak ketiga, let's say coach, atau bisa jadi seseorang yang mengerti tentang hubungan atau relationship, let's say. Oke, so dalam situasi ini aku ngeliat Sagittarius memang harus ada orang lain yang terlibat, intervensi orang lain yang terlibat. Oke, kamu nggak bisa bertahan di argumen kamu aja di sini. Kamu harus mencoba untuk bertanya, apakah selama ini, bukannya untuk mencari validasi sih, tapi ini lebih ke untuk menetralkan diri kamu bahwasanya, oh ini loh yang harus gue lakuin, oh ini loh selama ini yang harus gue evaluasi, kayak gitu. Dan ingat, ada Ten of Swords in reverse di the bottom of the deck, so apapun ini situasinya bisa diperbaiki, dan ada kesempatannya nanti di bulan Juli untuk berkembang menuju ke sesuatu yang lebih positif antara kamu dan pasangan Sagittarius. Oke, walaupun sulit, ada Four of Cups di sini. So, Sagittarius, kita coba lihat di sini bagi yang single. Hai Sagittarius yang single, apa kabar? Kita langsung aja di sini lihat asmara yang single. Kita mulai dari Romance Angel Oracle cards. Okay. Sagittarius love reading single bulan Juli tahun 2022. Sagittarius. Oh, this could be the one. You've already met the romantic partner you seek. Oh, sorry. So, aku ngerasa di sini Sagittarius ya, kamu akan ketemu dengan seseorang yang potensial banget, seseorang yang sharing the same value with you, seseorang yang bisa memahami kamu di level manapun. Okay? Seseorang yang menurutku kamu bersedia untuk kompromi sama orang ini. Pernah gak sih kamu ngerasa ada beberapa orang yang, oh gue bersedia nih untuk kompromi sama orang ini, gue bersedia nih untuk curhat sama orang ini. Pernah gak sih kamu nemuin orang-orang yang kayak gitu? Bisa jadi di pertemanan, bisa jadi di urusan pekerjaan, orang-orang yang bikin kita nyaman. Dan kali ini kamu ketemu dengan orang-orang seperti itu di kehidupan asmara kamu Sagittarius. Oke, kayak kamu bakal ketemu dengan sosok potensialnya. Kita lihat di sini skenario-nya, oke? Di bulan Juli seperti apa? Sagittarius love reading single bulan Juli tahun 2022. Sagittarius. Sagittarius love reading single bulan Juli tahun 2022. Sagittarius. Di the bottom of the deck ada the World card. Wow. Wow. Kita coba lihat di sini. Pertama ada ya, the Empress, Four of Cups, Four of Swords, kemudian ada Ten of Swords. Aku ngerasa kamu udah tahu siapa orangnya, Sagittarius ya. Bisa jadi ini kenalan, bisa jadi ini mantan, bisa jadi ini orang yang ada unfinished business dengan kamu di sini Sagittarius. Aku nggak ngerasa ini orang baru. Oke. Bisa jadi sih orang baru. But no, aku nggak ngerasa ini orang baru. Seriously, aku ngerasa sebagian besar yang nonton mungkin udah tahu siapa orangnya. Oke. Tapi kamu ngerasa di sini kayak
this person is not worth my time. Kayak kamu ngerasa orang ini nggak layak untuk diperjuangkan atau nggak layak dapat fokus kamu, aku nggak tahu kenapa. Atau kamu mungkin di sini Sagittarius yang ngerasa belum memiliki cukup waktu atau fokus untuk pursuing atau membangun koneksi kamu dengan orang ini menuju sesuatu yang lebih lebih official atau lebih resmi. Let's say kalian akan pacaran atau hal-hal seperti itu. Okay? Ada Four of Swords di sini, so masih akan pasif di sini antara kamu dan orang ini Sagittarius di bulan Juli. Tapi certainly, obviously di sini pastinya aku ngelihat ada mutual feelings, ada perasaan yang berbalas di sini antara kamu dan orang ini, dan this could be the one. Dan di Empress di sini, aku ngerasa kamu udah ketemu dengan sosok potensialnya. Masalahnya di sini, kamu bersedia nggak untuk memperjuangkan koneksi kamu dengan orang ini gitu loh. Kalian udah punya apa namanya? Kalian udah punya syarat-syarat yang cukup lah untuk menuju ke hubungan gitu loh, hubungan asmara. Let's see, Sagittarius. Oh, oke. Kamu udah terlanjur kecewa sama orang ini. Ada sesuatu yang bikin kamu kecewa, Sagittarius, atau vice versa. Oke. Ada seseorang di sini yang masih belum bisa move on dari kekecewaan apapun yang terjadi antara kamu dan orang ini. Oke. Dia masih sedih. Enggak lah mbak, walaupun gue sayang sama dia, gue berharap dia lebih memperjuangkan gue. Hal-hal seperti itu. Oke. Bagi sebagian lagi, aku ngerasa kamu terhubung dengan seseorang yang masih belum bisa move on dari hubungan masa lalunya atau dari hubungan dia sebelumnya, dan akhirnya itu berpengaruh terhadap keputusan-keputusan dia terhadap kamu. Kayak dia masih berusaha untuk menahan diri di sini untuk nggak buru-buru masuk ke tahap yang lebih dengan kamu di sini Sagittarius, atau vice versa. Tapi yang jelas orang ini berasa kayak kesentil gitu ya, lubuk hatinya, bahwasanya kok gue ngerasain getaran yang berbeda sama Sagittarius ini, you know what I mean. Ada aja gitu loh pertanda-pertanda atau hal-hal di sini yang selalu menghubungkan gue dengan Sagittarius ini. So aku merasa kayak orang ini berusaha untuk meresapi koneksinya bersama kamu Sagittarius. Oke, kayak dia berusaha untuk memikirkan apa sih yang sebenarnya gue rasain terhadap Sagittarius ini gitu loh. Bisa jadi bagi sebagian dari kamu, orang ini masih kayak in denial, kayak berusaha untuk menghindari perasaannya ke kamu, walaupun dia tahu dia nggak bisa sebenarnya untuk nggak mikirin kamu, tapi dia yang kayak udahlah ngapain sih gue mikirin Sagittarius terus, atau vice versa. Kamu di sini mungkin yang kayak gitu Sagittarius terhadap seseorang, padahal kamu jelas-jelas di sini punya chemistry yang bagus dengan dia, kamu selalu kepikiran dia, atau hal-hal yang di luar nalar lainnya yang bikin kamu kayak kenapa sih gitu loh gue sampai kayak gini gitu loh. Oke. Dan aku ngerasa di bulan Juli kamu akan fokus untuk healing dulu mungkin. Oke, kamu akan fokus untuk menyelesaikan permasalahan kamu satu-satu sebelum kamu buru-buru loncat ke hubungan berikutnya bersama dengan orang ini. Ada Six of Swords, kayak you taking your time. Kamu nggak buru-buru. Aku ngeliat di sini Sagittarius atau orang ini nggak buru-buru di sini untuk membuat hubungan kalian resmi. Bukan berarti dia nggak suka, tapi dia butuh waktu aja. Oke? So kita coba lihat di sini bagi Sagittarius di bulan Juli untuk semua zodiak. Here we go. Sagittarius dengan semua zodiak mulai dari Aries hingga Pisces. Kita coba lihat ini.
Sagittarius, mulai dari Aries hingga Pisces. Sagittarius dengan Aries di sini ada Seven of Pentacles. Si Aries ini sedang berusaha untuk melihat langkah apa lagi berikutnya yang akan dia ambil. Jadi kayak dia lagi mengevaluasi sejauh mana hubungan kalian selama ini sudah berjalan gitu loh. Jadi kayak dia taking the step or taking the pause here. Kayak dia memang sengaja di sini untuk ngelihat hubungan kalian dari gambaran yang lebih luas. So aku ngerasa belum ada sebuah langkah besar yang akan diambil si Aries ini terhadap kamu Sagittarius di bulan Juli. Oke, dia masih mempertimbangkan banyak hal. Sagittarius dengan Taurus di sini ada Death card. Si Taurus ini sedang berusaha move on dari kamu Sagittarius. Dia mungkin juga lagi merelakan kamu walaupun sakit. Ada sesuatu yang dia coba putuskan dengan kamu, oke? Di bulan Juli. Bisa jadi hubungan kalian berakhir, antisipasi aja, oke? Sagittarius dengan Gemini di sini ada Page of Pentacles. Aku ngerasa si Gemini ini berusaha untuk mempelajari kamu. Dia berusaha untuk memahami kamu, oke? Aku belum melihat dia punya rencana khusus dengan kamu si Gemini ini, tapi jalani aja dulu, saranku. Jangan berekspektasi tinggi dulu, oke? Sagittarius dengan Cancer di sini ada Justice card. Si Cancer ini menurutku berusaha untuk bersikap fair aja sama kamu nih ya, Sagittarius. Jadi apapun yang terjadi antara kamu dengan si Cancer ini di bulan Juli memang udah seharusnya terjadi. Kalau misalnya kalian harus putus, aku ngerasa itu adalah keputusan yang terbaik, ya. Kalau misalnya kalian menjalin hubungan asmara atau rekonsiliasi, aku ngerasa itu memang sudah seharusnya terjadi. So ada fairness di sini, ada karma bisa jadi juga yang muncul dari kartu Justice ini. Sagittarius dengan Leo di sini ada Eight of Wands. Aku ngerasa si Leo ini akan berusaha untuk menghubungi kamu kembali di sini, Sagittarius, atau berusaha untuk berkomunikasi dengan kamu. Jadi expect si Leo ini akan mencoba untuk bersilaturahmi dengan kamu, knock kayak gitu ya, di bulan Juli ke kamu di sini Sagittarius. Sagittarius dengan siapa lagi? Virgo ada di Hierophant. Si Virgo ini sepertinya punya keyakinan yang cukup besar kepada kamu Sagittarius, bahwasanya dia bisa menjalin hubungan yang serius dengan kamu, menjalin hubungan yang lebih stabil, oke? Jadi tidak masalah kalau misalnya kamu ingin merencanakan hal-hal jangka panjang dengan si Virgo ini, atau mulai membicarakan hal-hal seperti itu dengan dia. Aku merasa akan bersambut, oke? Bisa jadi dia ingin propose ke kamu, diaminkan aja dulu, oke? Sagittarius dengan Libra di sini ada Eight of Pentacles. Si Libra ini sedang berusaha untuk menstabilkan saja koneksi kamu dan dia. Dia nggak punya tujuan khusus, tapi untuk saat ini si Libra ini lagi berusaha positif aja, bahwasanya ada kesempatan, ada potensi di hubungan kalian, dan dia akan menjaga hal itu. Kayak dia dalam tahap nothing tulus sih menurutku, membangun aja dulu apapun yang bisa terbangun antara kamu dan dia, atau apapun yang bisa dibangun antara kamu dan dia, oke? Sagittarius dengan Scorpio di sini ada The Tower. Hati-hati, ada potensi jeda atau konflik antara kamu dengan si Scorpio ini, atau ada potensi putus, atau mungkin ada keputusan untuk berpisah dengan pasangan. Hati-hati banget, oke? Konflik lah sebagian besar dari kamu. Sagittarius dengan Sagittarius di sini ada Knight of Pentacles. Dia loyal banget sama kamu. Dia kayak nggak terburu-buru di sini untuk menjalin hubungan sama kamu di sini Sagittarius, atau jump into another commitment with you. Kayak dia benar-benar taking their time, berusaha untuk menyikapi hubungan kamu dari berbagai perspektif. So tidak masalah kalau misalnya kamu ingin melanjutkan komunikasi atau mencoba dengan si Sagittarius ini. Dia cukup loyal. Next di sini Sagittarius dengan Capricorn ada King of Cups. Si Capricorn ini punya perasaan yang besar banget ke kamu Sagittarius. Aku ngerasa dia semacam secret admirer atau seseorang yang menyimpan perasaan ke kamu, tapi dia belum berani di sini untuk mengutarakannya ke kamu. Dia belum berani, oke?
Sagittarius dengan Aquarius di sini ada di High Priestess. Aku ngerasa si Aquarius ini memang berusaha untuk menarik diri dari kamu. Dia berusaha untuk tidak begitu terlalu aktif sama kamu karena dia berusaha untuk meresapi, absorbing whatever happens between the two of you, kayak berusaha untuk memaknai apa sih yang sebenarnya terjadi antara gue dan Sagittarius ini. So dia sepertinya belum punya tujuan tertentu dengan kamu. Dia butuh waktu, aku ngeliat di sini. Sagittarius dengan Pisces di sini. Oh, si Pisces ini sepertinya sangat-sangat posesif ke kamu. Dia sangat-sangat kepikiran kamu hingga saat ini, Sagittarius. Dan sepertinya hubungan kalian hot banget gitu ya, bergairah banget, very passionate, sexual for most of you. Kalau saranku sih, kalau udah ngeliat kartu The Devil ini, hati-hati aja. Kalian harus tahu kalian mau ngapain dalam hubungan ini. Mungkin terasa begitu menyenangkan, tapi kalau nggak ada tujuan spesifik, menurutku ini akan sedikit membahayakan, akan menjadi codependent relationship, hubungan yang dimana salah satu pihak terlalu bergantung kepada pihak lainnya. Jadi hati-hati dengan si Pisces ini, oke? So guys, ini adalah love reading kamu di bulan Juli. Aku harap bisa membantu. Terima kasih udah nonton dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? Bye!